lilin yang menyala di dekat kalian? Saya, Ibu. Waktu itu saya berkemah dan juga saya duduk di dekat api unggun. Rasanya tuh hangat sekali. Oke, menarik sekali ya. Dari pengalaman Alia itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu cek kehadiran kalian ya. Kalau Ibu panggil namanya, kalian cukup angkat tangan dan bilang hadir. Jovika, Hadir, Ibu. Alia, Hadir, Ibu. Fitri, Hadir, Bu. Syahira. Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, Ibu. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita kan membahas tentang konduksi. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu konduksi? Masih, Bu. Ya, boleh Konduksi itu cerita. perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan masanya. Jadi partikelnya diam tapi energinya yang merambat. Ya, bagus, tepat sekali. Kalau contohnya apa, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Boleh, Fitri ya? Gelombang panci yang panas waktu kita masak, Ibu. Oh iya benar. Kalau konduksi itu partikelnya diam ya. Kira-kira ada nggak perpindahan kalor yang partikelnya itu ikut berpindah membawa panas? Sepertinya ada sih, Bu, tapi saya belum tahu namanya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Namanya adalah konveksi dan kita akan membuktikan konsep konveksi ini menggunakan cara yang seru, yaitu dengan lilin dan kertas spiral. Penasaran nggak kalian? Penasaran, Ibu. Oke anak-anak, kalian pernah nggak bertanya-tanya kenapa asap itu bergeraknya selalu ke atas, atau kenapa AC yang ada di sini bisa mendinginkan seluruh ruangan ini, bukan cuma yang di dekat AC aja, atau bahkan kalian bertanya-tanya kenapa ada angin darat dan angin laut. Iya ya, Bu, kok bisa? Saya sering lihat tapi tidak pernah kepikiran, Bu, karena apa? Oh, ya. Jadi semua fenomena itu, asap yang naik, AC, angin darat dan angin laut, semuanya bisa dijelaskan oleh satu konsep yang akan kita pelajari hari ini, yaitu apa? Konveksi. Konduksi kan sudah minggu kemarin. Nah, dengan memahami konveksi, kalian akan bisa menjelaskan banyak sekali fenomena alam yang selama ini mungkin kalian anggap biasa aja. Seru kan? Seru. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, dari 45 menit pertemuan kita hari ini diharapkan kalian mampu menjelaskan mekanisme konveksi udara lewat fenomena kertas spiral. Yang kedua, menganalisis hubungan suhu, volume, dan massa jenis udara. Yang ketiga, menyebutkan minimal 3 contoh penerapan konveksi di kehidupan nyata. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan hasil analisis arus konveksi secara sistematis. Dari tujuan pembelajaran ini, apa ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, sekarang Ibu mau mendemonstrasikan alat praktikum sederhana ini ya. Ibu akan menaruh ini, Ibu akan meletakkan kertas spiral di atas lidi dan Ibu akan menyalakan lilinnya. Kalian lihat ya apa yang terjadi. Baik, Ibu. Nah, coba kalian perhatikan apa yang terjadi. Nah, setelah kalian perhatikan ketika lilinnya dihidupkan, apa yang terjadi tadi? Kertas spiralnya berputar, Ibu. Iya, berputar terus. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Ya kan, nggak ada yang nyentuh dan nggak ada angin juga. Nah, bagus. Menurut kalian kenapa kertas spiral ini bisa berputar ketika ada api di sekitarnya? Mungkin karena panas dari lilin, Bu. Tapi saya tidak tahu mekanisme itu gimana. Apa karena udara panas naik ke atas terus mengenai spiral itu? Saya kira ada hubungannya dengan udara yang bergerak, tapi bagaimana bisa berputar ya, Bu? Nah, bagus sekali, kalian sudah memiliki beberapa dugaan ya. Sekarang mari kita cari jawabannya bersama. Siap, Ibu. Siap, Ibu.
Oke, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok yang sudah Ibu tentukan ya. Jadi untuk kelompok 1 itu Jovika dan Fitria, kelompok 2 Alia dan Zilfi. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Maaf ya. Oke, Ibu sekalian bagikan untuk praktikum sederhananya. Ini untuk kelompok 1. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang kalian buka di LKPD, kalian baca bagian masalah yang tertera di sana. Setelah itu diskusikan dalam kelompok kira-kira apa hipotesis kalian, mengapa spiral itu bisa berputar. Jadi tulis hipotesis kalian pada bagian yang sudah tertera di LKPD ya. Bu, hipotesis itu maksudnya dugaan sementara kita ya? Ya, benar banget, hipotesis itu dugaan sementara yang nantinya akan kita buktikan melalui percobaan. Oke, menurut aku hipotesisnya udara panas dari lilin naik ke atas dan mendorong spiral sehingga berputar. Iya, aku setuju, tapi kita belum menjelaskan kenapa udara panasnya bisa naik. Nah, bagus sekali diskusinya. Ingat ya, dibagi, ada yang jadi pengamat, ada yang menuliskan data, dan nanti juga kalian bakal presentasi ya, kelompok maju semua. Siap, Jadi, Bu. Oke, sekarang saatnya penyelidikan ya. Setiap kelompok menggunakan alat yang sudah Ibu bagikan tadi. Pertama kalian susun alatnya, kertas spiralnya itu diletakkan di atas itu lilinnya. Awas ya, hati-hati, lilinnya diletakkan di bawahnya. Jangan sampai terlalu dekat dengan spiralnya. Baik, Ibu. Wah, spiralnya berputar. Di kelompok kami juga Ibu berputarnya searah jarum jam. Nah, oke, arahnya juga jangan lupa ditulis di LKPD ya. Terus coba sekarang kalian letakkan tangan telapak kalian di samping lilin. Apa yang kalian rasakan? Terasa hangat, Ibu, tapi anehnya hangatnya terasa di bagian atas, di samping tidak terlalu terasa. Nah, pengamatan yang sangat bagus. Kenapa ya kira-kira di bagian atas lilin itu terasa sangat panas, lebih panas dibanding di sebelah lilin? Kira-kira kenapa? Mungkin karena udara panas bergerak ke atas ya, Bu. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, udara mana yang lebih ringan? Udara panas atau udara dingin? Udara panas, Bu, karena kenapa ya? Coba kalian ingat materi pemuaian. Kalau udara dipanaskan, volumenya bertambah atau berkurang? Bertambah, Bu, karena udara memuai. Ya, kalau volumenya bertambah sementara masanya tetap, maka massa jenisnya Rho sama dengan M dikali V. Jadi apa? Jadi lebih kecil, Bu, karena V-nya besar dan M-nya kecil. Nah, tepat sekali. Nah, udara yang massa jenisnya kecil itu terdorong ke atas oleh gaya Archimedes dari udara dingin di sekitarnya yang lebih rapat. Itu kenapa udara panas selalu bergerak ke atas. Ngerti? Mengerti, Bu. Oke, sekarang coba kalian dekatkan tisu. Sebentar, saya ambil tisu. Oke, sudah dapat tisu ya masing-masing kelompok. Coba kalian dekatkan tisu yang tipis itu di samping lilin. Amati arah gerakan tisu tersebut. Tisunya bergerak ke arah lilin, Bu, kayak tersedot ke tengah. Nah, itu namanya udara dingin yang masuk dari samping untuk menggantikan udara panas yang sudah naik ke atas. Inilah yang membentuk arus konveksi. Catat semua pengamatan ini di tabel LKPD ya yang sudah dibuat. Ibu, kenapa spiralnya bisa berputar? Kan udaranya naik lurus ke atas. Nah, pertanyaan yang sangat kritis. Nah, selain udara yang naik, ada faktor kedua yaitu bentuk bilah spiralnya. Itu bilah spiralnya kan miring kan ya?
Jadi ketika udara panas mengenai bilah spiral yang miring itu, dorongannya menghasilkan torsi atau momen yang membuat spiral itu berputar, mirip seperti baling-baling. Dicatat ya di LKPD-nya. Ya, Baik Ibu. Oke, baik. Sekarang penyelidikannya sudah selesai ya. Diskusikan hasilnya dan tuliskan kesimpulannya di LKPD. Baik, Bu. Sudah belum diskusinya? Sudah. Oke, sekarang saatnya presentasi ya. Ibu akan menunjuk secara acak. Kita pakai spin ya biar lebih seru. Sebentar. Bu ada ini. Sama kelompok satu kamu. Aku udah lebih kelompok. Oke, sekarang Ibu spin ya. Udah siap semua kan ini? Siap, siap Bu. Oke, kita lihat ya. Satu. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Oke, silahkan kelompok 1. Gak usah maju Bu, ini daunnya. Iya Bu, ini satu aja, gak apa-apa satu. Iya, kan. Lagi sakit ya Jessica ya? Ibu, Berdokter anak ada. Silakan dia teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berdirinya saya di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dari kelompok 1. Ya. Baik Bu, kami dari kelompok 1 ingin menyimpulkan bahwa spiral berputar karena adanya arus konveksi udara, lilin memanaskan udara di sekitarnya sehingga udara menjadi panas dan memuai. Volume udara panas bertambah sedangkan masanya tetap, sehingga massa jenis udara panas menjadi lebih kecil. Udara panas yang lebih ringan ini naik ke atas karena terdorong pada gaya Archimedes dari udara angin. Udara panas naik ini kemudian mendorong bilah spiral yang berbentuk miring sehingga menghasilkan torsi dan spiral berputar. Udara dingin masuk dari samping untuk menggantikan dan membentuk arus konveksi yang terus-menerus. Oke, penjelasan dari Fitria sudah cukup lengkap ya. Dari kelompok 2 mungkin bisa menanggapi atau bertanya. Ada Ibu. Boleh kali ya? Tadi kelompok 1 menyebutkan gaya Archimedes. Apa yang dimaksud dengan gaya Archimedes itu? Oke, izin menjawab ya. Gaya Archimedes itu adalah gaya angkat ke atas yang diterima benda di dalam fluida karena udara juga memasukkan fluida. Udara panas yang lebih ringan mendapatkan gaya angkat dari udara dingin yang lebih rapat di sekitarnya. Jadi udara panas terdorong naik. Oke, penjelasan yang sangat bagus ya dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan Bu. Terima kasih. Oke, Ibu catat poin-poinnya tadi ya. Diperhatikan ya.
Oke, Ibu ini sudah catat poin-poin pentingnya. Jadi, lilin menyala itu memanaskan udara di sekitarnya. Udara panas memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan udara dingin. Akibatnya, udara panas itu terdorong naik, didorong oleh udara dingin yang lebih berat. Udara naik ini mengenai kertas spiral yang dipasang miring, lalu gaya dorong pada bidang miring itu menghasilkan torsi atau gaya putar, sehingga spiral pun berputar. Nah, saat udara panas naik, udara dingin yang dari samping masuk mengisi tempatnya. Terjadilah aliran memutar yang disebut arus konveksi. Oke, sekarang mari kita rangkum proses konveksi yang sudah kalian temukan. Yang pertama, lilin memanaskan udara di sekitarnya, lalu suhu udaranya naik, partikelnya bergerak lebih cepat, dan jarak antar partikelnya melebar. Kedua, volume udara panas bertambah, masanya tetap, massa jenisnya mengecil, udara panas lebih ringan dari udara dingin. Yang ketiga, udara panas terdorong naik oleh gaya Archimedes dan udara dingin yang lebih rapat. Untuk yang keempat, udara dingin masuk dari samping menggantikan, terbentuk arus konveksi yang berputar terus-menerus. Untuk yang terakhir, arus udara panas yang naik mengenai bilah spiral yang miring, menghasilkan torsi dan akhirnya spiral berputar. Nah, ada satu miskonsepsi yang perlu diluruskan. Tadi ada yang bilang udara panas itu lebih ringan karena masanya berkurang. Apakah benar gitu tadi? Sepertinya tidak, Ibu. Tadi katanya masanya tetap. Nah, benar banget. Massa udara panas itu tidak berkurang. Yang berkurang adalah massa jenisnya. Karena volumenya bertambah sementara massanya tetap. Jadi, jangan sampai tertukar ya. Sekarang mari kita hubungkan dengan kehidupan nyata. Angin laut itu terjadi siang hari, daratan lebih cepat panas dari laut, udara darat naik, udara dingin dari laut masuk mengisi daratan. Untuk yang pemasangan AC itu dipasang di atas karena udara dingin bermassa jenis besar akan turun, mendesak udara panas naik untuk didinginkan kembali. Untuk di ventilasi rumah, udara panas itu keluar lewat ventilasi atas, udara segar masuk dari jendela atau lubang bawah. Oh, jadi mengapa AC dipasang di atas ya, Bu, bukan di bawah? Nah, iya benar banget. Kalau AC dipasang di bawah, udara dinginnya tidak akan bisa tersirkulasi ke seluruh ruangan secara efektif karena udara dingin cenderung turun dan tidak akan mendorong udara panas naik. Sekarang Ibu kasih pertanyaan, 3 pertanyaan evaluasi singkat ya. Kalian kerjakan secara mandiri. Silahkan ditulis, Ibu akan dikte. Oke, Ibu dikte soalnya ya. Nomor 1, sebutkan 3 contoh penerapan konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Ini selain yang sudah kita sebutkan tadi ya, seperti angin laut, pemasangan AC, dan ventilasi rumah. Sudah selesai? Oke, soal kedua, jika suhu udara naik pada tekanan tetap, apa yang terjadi pada massa jenisnya? Jelaskan alasannya menggunakan rumus Rho sama dengan M kali V. Sudah? Oke, soal terakhir, apa yang akan terjadi jika lilin dipadamkan? Apakah spiral masih berputar atau akan berhenti? Nah, kalian jelaskan alasannya kenapa ya? Bu, Ya? untuk soal nomor 3, kalau lilinnya dipadamkan, maka spiralnya akan berhenti berputar secara bertahap ya, karena arus konveksinya kan tidak terbentuk lagi. Nah, iya benar banget. Tanpa sumber panas tidak ada perubahan suhu, tidak ada perbedaan massa jenis, tidak ada arus konveksi sehingga spiral itu berhenti berputar. Silakan kerjakan 3 soal yang tadi sudah Ibu dikte di KPD ya. Baik, Ibu. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ya? Demonstrasi spiralnya, Bu. Saya tidak menyangka, Bu, kertas bisa berputar hanya karena panas lilin. Saya suka bagian ketika kami mendekatkan tisu ke samping lilin dan terasa ada udara yang masuk. Itu bukti nyata adanya arus konveksi, Bu. Bagus. Dan apakah sekarang kalian bisa menjelaskan kenapa spiral
penjelasan yang sangat tepat ya dan sistematis tadi. Kalian semua sangat luar biasa hari ini sudah paham dengan konsep konveksi. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sekarang kita simpulkan bersama ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Konveksi adalah Perpindahan kalor yang disertai perpindahan massa partikel fluidanya Ibu. Oke, konveksi itu bisa terjadi karena apa? Zat cair dan gas Bu. Dan penyebab arus konveksi itu apa? Perbedaan massa jenis akibat perbedaan suhu. Oke, luar biasa sekali, kalian sudah sangat paham tentang materi konveksi ini. Oke, jangan lupa kumpulkan LKPD kalian ya sebelum pembelajaran ini berakhir. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari cara perpindahan kalor yang ketiga. Apa ada yang tahu perpindahan kalor yang ketiga? Radiasi. Oke, benar sekali. Kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium sama sekali. Sebagai persiapan, coba kalian amati di rumah bagaimana matahari itu bisa menghangatkan bumi. Padahal di antara matahari itu ada antara matahari dan bumi itu kan terdapat ruang hampa ya. Coba kalian pikirkan jawabannya. Baik Ibu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Tidak ada Ibu, sudah jelas semuanya. Baik, kalau begitu alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Ibu sangat senang dengan antusias kalian dan kerjasama kalian hari ini. Tetap semangat belajar fisika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.